Jadi baik, jadi sebuah perhiasan ataupun logam yang menggunakan campuran emas, maka nilainya itu lebih banyak ditentukan dengan nilai emasnya. Iya, berarti satu istilah karat bisa jadi beda pengertian ya Pak ya? Dia dalam Bisa dunia jadi, perhiasan menjadi dua sebagai- pengertian. Oke, iya. satu lagi mungkin yang menjadi saya perlu sampaikan tentang Iya. karat itu. Karat itu berasal dari kata karo, yaitu semacam biji-bijian dalam bentuk biji-biji polong gitu kan. Nah, kemudian setiap mata bijinya itu setiap mata bijinya itu konsisten beratnya 200 mg gitu kan. Jadi dulu biji karot itu dijadikan alat untuk timbangan karena bijinya konsisten beratnya 200 mg gitu kan. Nah, jadi istilah karat itu berasal dari kata karot. Gitu. Oke. Ya. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi bahwa kalau kadar emas perhiasan itu akan berbeda ya Pak, tergantung dari kandungan emasnya. Iya. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana cara menentukan harga emas perhiasan yang kadarnya itu berbeda-beda? Oke. Jadi baik, jadi sebuah perhiasan ataupun logam yang menggunakan campuran emas, maka nilainya itu lebih banyak ditentukan saat ini 24 gram. Ya kan? Nah, ketika saya uji ini kadarnya 21 karat. Jadi menurut teori yang tadi, kalau ini 24 gram, kadar 21 karat, berarti emas murninya adalah 21 bagian. Ya, 21 bagian atau 87,5%. Maka berapa harga emas perhiasan ini? Maka harga emas batangan yang sekarang misalkan di angka 826 dikalikan dengan 87,5%, itu harga per gramnya. Tinggal dikalikan jumlah gramnya 24, itulah harga emasnya. Jadi cara menghitungnya, tentukan dulu kadarnya, ya kan, berapa harga emas hari ini, maka itu persentasenya dari situ. Baik Pak, jadi memang ada perhitungan tersendiri ya Pak ya untuk menghitung harga emas kalau dilihat dari kadar emasnya. Oke, betul. Jadi Oke Pak. antara emas 24 karat, emas batangan 5 gram dengan perhiasan 5 gram itu akan berbeda harganya, tergantung perhiasannya kadar berapa. Ya kan? Kalau perhiasannya kadarnya 18 karat atau 750 atau 75%, maka harga perhiasan itu 75%-nya dari harga emas batangan. Meskipun sama-sama 5 gram, tapi karena berbeda kadar maka lain harganya. Iya, baik Pak. Oke Pak, sekarang kita beralih tentang logam mulia Pak. Ya. Dari tabel harga emas hari ini Pak, tanggal 19 Mei 2020, Ya, itu bahwa harga logam mulia yang 0,5 gram itu kisaran di harga 502.000. Untuk yang 1 gram itu 941.000. Terus untuk yang 10 gram itu 9.219.000. Dan untuk yang 1 kilo atau yang 1000 gram itu mencapai nilai 887.909.000 rupiah. Nah, ternyata nih Pak, kalau diprediksi nih Pak, harga per gramnya itu ternyata lebih mahal yang ukurannya yang kecil nih Pak, yang 0,5 gram. Bisa dijelaskan nggak Pak, mengapa seperti itu? Oke, baik ya. Kita sering menemukan ya, memang setiap hari begitu ya. Jadi ketika dirilis harga emas, maka denominasi ataupun satuan-satuan gram yang kecil itu harga rata-rata per gramnya jatuhnya menjadi lebih mahal. Ya, kenapa? Gitu. Padahal kan harga emasnya sama katanya, tapi kenapa yang kecil-kecil lebih mahal? Itu salah satunya terkait dengan ongkos cetak. Ya, kalau emasnya misalkan gelondongan besar, gitu maka ongkos cetaknya 1 kali. Tapi misalkan 10 gram, ketika dicetak menjadi 1 graman, maka dia mencetaknya menjadi 10 kali. Ya, maka kemudian ongkos cetak yang untuk yang denominasi kecil, itu kan tentunya dia mengcover semua biaya cetaknya, karena prosesnya hampir sama antara yang 0,1, 1 gram, 5 gram, itu proses dicetaknya sama. 1 kali datang gitu kan, tinggal dicekrek, ya kan? Nah, kemudian terpisah menjadi yang kecil-kecil dan sebagainya. Nah, maka kemudian yang
kecil sekali jeprek tanggung semua biayanya. Yang 5 gram sekali jeprek ditanggung 5 gram. Ya kan? Yang 10 gram sekali jeprek itu ditanggung sama 10 gram. Otomatis akan berpengaruh kepada harga jual karena ongkos bikinnya menjadi minimum. Saya sering menggunakan ilustrasi kalau untuk cerita harga emas, menggunakan harga emas yang 1 kilo. Kenapa? Karena di harga emas yang 1 kilo lebih merefleksikan kepada harga internasionalnya, harga pasarnya. Kenapa? Karena ongkos bikinnya relatif minim. Ya, tidak bisa dikatakan nol, tapi relatif kecil, jadi dibagi per gramnya itu menjadi sangat sedikit. Begitu, Pak. Baik Pak, jadi berapapun ukurannya dari paling kecil sampai paling besar, Ya. ongkos kirimnya tetap sama ya Pak, biaya cetaknya tetap sama ya Pak ya? Ya, makanya ketika dibagi menjadi harga per gram, yang denominasi kecil menjadi lebih mahal. Jadi lebih mahal, betul Makanya Pak. kemudian rasionalisasinya kalau begitu bagusan beli yang besar sekali, gitu kan, biar tidak Iya. terlalu kemahalan. Ya, kalau ada uangnya beli yang besar Betul, sekali. Pak. Iya. Baik Pak. Gini Pak, kita kan semua tahu ya Pak dan menyadari kalau untuk harga beli emas sama harga jual itu ada selisih ya Pak ya? Ya, Nah. Ya, antara harga beli dan harga jual kembali nih Pak. betul. Ya, yang jadi pertanyaan saya nih Pak, mengapa sih Pak selisih antara harga jual dengan harga beli pada emas perhiasan itu lebih besar ya Pak dibandingkan